Bab 1117, Konspirasi dan Kartu Trump. Kultivator kuat yang dikenal sebagai Lord Li dipegang erat oleh segel tangan Fin Mong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia kehilangan 2 bagan kelahiran berturut-turut dan terluka parah oleh kartu Thunder Blast. Dia terbatuk-batuk hebat sebelum dia berbalik dengan susah payah untuk melihat pertempuran tragis antara para pembudidaya teratai hitam dan anggota Dewan Menara Putih. Setelah itu, dia tertawa gila. Lu Zhou menatapnya dengan acuh tak acuh. Apa yang Anda tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu dan dirimu yang menyedihkan, jawab Lord Li. Pada saat ini, seorang pembudidaya berpakaian putih mendarat di sisi Lu Zhou dan membungkuk. Paviliun Master Lu, nama orang ini adalah Li Tianze. Dia salah satu dari 5 macan aliansi gelap dan terang. Dia seorang pembudidaya 8 bagan. Teman hidup dan matinya adalah pembunuh bayaran, Ye Liuyun. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Jadi, kamu ingin membalas Ye Liuyun? Li Tianze terbatuk sebelum menjawab, ya dan tidak. Li Tianze mencoba yang terbaik untuk menekan ki dan darahnya yang melonjak. Matanya memerah saat dia berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Paviliun Master Lu yang terkenal di sini. Apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Hitam akan datang ke kota Jiangdong? Lu Zhou bertanya, bingung, apa tujuanmu? Kenapa kamu tidak menebak? Li Tianze memuntahkan seteguk darah lagi. Senyum aneh tergantung di bibirnya ketika dia berkata, bagaimana kamu akan membantu 3 sirkuit lainnya? Kenapa harus ikut campur dulu? Anda seharusnya tidak ikut campur dalam urusan domain Lotus Merah. Pada saat ini, Zhu Honggong terbang dari tanah seperti bintang jatuh dan mendarat di depan Li Tianze. Bang! Zhu Honggong tanpa kata-kata meninju dada Li Tianze, menyebabkan dada Li Tianze hampir ambruk. Zhu Honggong mengutuk, masih berpura-pura. Lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda. Bagaimana? Li Tianze. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bang, apa yang kamu lihat? Kamu seperti ikan mati. Masih mencari. Bang, bang, bang. Zhu Honggong mendaratkan 3 pukulan berturut-turut dengan kekuatan tak terbatas yang secepat kilat. Pukulannya dibuat lebih kuat dengan pengekangan oleh segel tangan Fin Mong. Ding! Menghancurkan 1 bagan kelahiran. Hadiah, 3.000 poin prestasi. Petik 2. Apakah kamu ingin merasakan tinjuku lagi? Zhu Honggong mengangkat tinjunya dengan mengancam dan berkata, cepat katakan padaku dengan jujur, di mana Kaisar Hitam sekarang? Aku tidak tahu. Di mana Kaisar Binatang Buas? Aku tidak tahu. Selain skema buruk di sini, konspirasi apa lagi yang ada di sana? Saya tidak tahu. Ledakan. Pukulan Zhu Honggong mendarat dengan keras di dada Li Tianze lagi. Tulang dada Li Tian patah, menyebabkan dadanya runtuh saat darah mulai menyembur keluar. Apa gunanya membuatmu tetap hidup jika kamu tidak tahu apa-apa? Zhu Honggong mengayunkan tinjunya dan menyerang lagi. Lu Zhou dan Zhao Hongfu terdiam saat melihat ini. Lu Zhou tiba-tiba merasa dia terlalu terkekang ketika melihat Li Tianze ditindas oleh Zhu Honggong. Apa yang kamu lihat? Masih mencari. Bang, 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 bang. 4 pukulan berturut-turut lainnya mendarat, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Ini adalah serangan kekuatan penuh Zhu Honggong. Avatar 1000 alam berputar muncul sesaat sebelum menyusut ke tubuh Li Tianze lagi. Ding! Menghancurkan 1 bagan kelahiran. Hadiah, 3.000 poin prestasi. Petik 2. Tidak, berhenti memukul. Li Tianze menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak begitu patuh sebelumnya? Ekspresi sengit Zhu Honggong segera menghilang saat dia berbalik untuk tersenyum dan membungkuk pada Lu Zhou. Tuan, tolong tanyakan padanya apapun yang Anda inginkan. Lu Zhou dan Zhao Hongfu. Petik 2, petik 2. Ini benar-benar bekerja. Ini mungkin mengapa penyiksaan selalu digunakan sejak zaman kuno sampai sekarang. Sifat manusia yang keji adalah alasannya. Manusia memiliki semua jenis emosi, keinginan, dan kelemahan yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Lu Zhou merasa dia benar-benar melebih-lebihkan Li Tianze saat ini. Akhirnya, dia bertanya, di mana Mu Erti? Li Tianze berkata, aku, sungguh, benar-benar tidak tahu. Apa tujuan dari rencana pemusnahan? Lu Zhou bertanya lagi. Li Tianze terbatuk lagi sebelum menjawab, aku hanya tahu Mu Erti telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Binatang. Sepertinya Mu Erti mencoba menggunakan domain Lotus Merah untuk mematahkan belenggu langit dan bumi. Mereka juga telah menyiapkan rencana cadangan. Para pembudidaya teratai hitam, dan 4 pasang binatang buas, mereka hanya kedok. Rencana cadangan. Lu Zhou mengangkat alis. Saya tidak tahu.
Tidak ada gunanya mengetahui, kita semua akan mati pula. Gelombang binatang sekali dalam 1 abad, pasang binatang buas dari zaman kuno, akan datang lagi. Pada saat itu, kita semua akan menjadi makanan. Li Tianze berkata, tatapannya menyala saat dia tertawa seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Zhao Hongfu berkata, sepertinya ada yang salah dengannya. Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, siapa yang peduli dengan masalah apa yang dia miliki? Aku akan mengajarinya bagaimana berperilaku dengan tinjuku. Bam! Zhu Honggong bergerak dengan kecepatan kilat, tinjunya mendarat di dada Li Tianze lagi. Dengan itu, Li Tianze kehilangan bagan kelahiran lainnya. Pada saat yang sama, Primal Qi mulai keluar dari lautan Qi dan Tiannya dengan tergesa-gesa. Badai Qi Primal, Li Tianze berbalik untuk melihat 10.000 pembudidaya berpakaian hitam. Di bawah pengepungan para pembudidaya berpakaian putih, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bisuo yang memiliki 8 bagan kelahiran seperti serigala ganas, terus-menerus mencabik dan menganiaya domba-domba di sekitarnya. Pada saat ini, Li Tianze tampaknya sadar kembali. Dia terkekeh sebelum berkata, 3 tempat lainnya, aku khawatir mereka sudah berubah menjadi lautan darah. Tua, setan tua Lu, kamu salah perhitungan. Pada saat ini, hanya pembudidaya hitam dan putih yang bisa dilihat di medan perang. Bisuo dikepung oleh 3.000 pembudidaya berputar alam saat ini. Terlepas dari keuntungannya, para pembudidaya berpakaian putih bukannya tanpa tekanan karena banyaknya pembudidaya teratai hitam. Lu Zhou mengirimkan suaranya ke Bisuo, Dewan Menara Putih hanya mengirimmu. Bisuo menjawab, ya. Pavilion Master Lu, Tower Master Lan telah mengirim semua orang di Dewan Menara Putih ke 4 sirkuit dan ibu kota. Setelah mendengar ini, Li Tianze mengerutkan kening. Dewan Menara Putih seharusnya tidak ikut campur. Apakah kamu tidak takut pada Great Ming? Idiot. Kemudian, dia mulai tertawa lagi. Bisuo berkata sambil bertarung, bahkan jika orang seperti itu tidak takut mati, kenapa kita harus takut? 3.000 pembudidaya berputar alam mengeluarkan astrolab mereka dan menyerang Bisuo dari 3 arah yang berbeda pada saat yang sama. Bang, 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 astrolab mereka memancarkan sinar cahaya, merusak astrolab Bisuo. Dia buru-buru mengaktifkan energi pelindungnya dan mundur. Setelah melihat ini, Lu Zhou melompat dan menggambar anem yang berbentuk busur lagi. Berdengung, Lu Zhou memegang busur setinggi 300 meter secara horizontal di langit di atas tembok kota. 3 panah energi yang tampak seperti pilar yang bisa menopang langit dicabut. Mata Li Zetian melebar saat dia berteriak, panah energi ini lagi. Pak, Zhu Honggong menamparkan Li Zetian dan berkata, betapa bodohnya. Panahan adalah keterampilan terlemah dan paling tidak signifikan dari tuanku. Kamu akan mati bahkan sebelum kamu bisa berbicara jika tuanku memutuskan untuk menggunakan pedang. Di langit, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, mati. Astaga, Lu Zhou melepaskan tali busur. 3 anak panah hanya mengeluarkan satu suara saat mereka menembak pada saat yang sama, berlayar di udara. Ketika 3 pembudidaya berputar 1000 alam melihat panah energi besar, ekspresi mereka berubah secara drastis. Blokir mereka, bahkan jika kamu mati, kamu harus memblokirnya untukku. Petik 2. Para pembudidaya teratai hitam lainnya mengaktifkan energi pelindung mereka dan memanifestasikan avatar mereka, berdiri berjajar di depan 3 pembudidaya berputar 1000 alam. Kamu pikir kamu bisa memblokir mereka? Lu Zhou menarik tali busur itu kembali. Gerakannya begitu cepat sehingga mustahil bagi mata telanjang untuk menangkapnya. Suara gemuruh terdengar di udara saat tangannya bergerak maju mundur dengan kecepatan kilat. Panah jatuh seperti badai, menembak ke segala arah. Mereka menembus dada ratusan orang. Lu Zhou menggunakan hampir setengah dari kekuatan mistik tertinggi dalam serangan ini, oleh karena itu, dia repot-repot melihat hasilnya. Dia menyingkirkan anem dan turun. Panah terus jatuh, membunuh hampir 1000 orang hanya dalam beberapa napas. Sementara itu, 3 anak panah besar tak terbendung. Bang, 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 3 anak panah mendarat di 3 astrolab. Lampu astrolab meredup 30%, dan ukurannya menyusut 1 kali. Pada saat yang sama, 3 pembudidaya berputar 1000 alam terbang kembali ke udara, memuntahkan darah. Ding! Membunuh target. Hadiah, 9.000 poin prestasi. Bisuo diliputi emosi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Pavilion Tuan Lu, sebenarnya kamu berada di alam apa? Tidak ada yang pernah melihat avatar atau bagan kelahiran Lu Zhou yang sebenarnya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan percaya dia memiliki kurang dari 12 bagan kelahiran. Kekuatan mistik tertinggi sangat kuat seperti itu.
Dengan 7 bagan kelahiran Lu Zhou, mereka meningkatkan kekuatan-kekuatan mistik tertingginya lebih jauh. Panah energi tidak hanya mengandung kekuatan mistik tertinggi, tetapi juga mengandung kekuatannya sendiri. Tidak mengherankan dia dengan mudah mengeluarkan seorang pembudidaya 3 bagan. Lagi pula, dia telah menjatuhkan hakim dengan lebih banyak bagan kelahiran sebagai perbandingan. Semua orang berbagi pemikiran yang sama pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari penembak jitu yang sangat terampil. Lu Zhou berkata, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Bisuo berkata sebelum terbang, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka setelah ini, maka aku akan sangat malu. Li Tianze menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, Paviliun Master Lu secara pribadi mengawasi pertempuran. Aku tidak kalah dengan sia-sia, aku ingin lebih banyak orang mati bersamaku jadi kematianku berharga. Kemudian, lautan kidantian Li Tianze tiba-tiba melonjak dengan energi yang sangat besar. Tiba-tiba, bam, tangan Lu Zhou dipukul dengan kekuatan gelombang pasang. Li Tianze melebarkan matanya karena terkejut. Anda. Bab 1118, tak terduga. Lu Zhou menyerang lagi. Segel telapak tangan terbang keluar dan menghantam lautan kidantian Li Tianze. Lautan kidantiannya langsung pecah seperti kaca. Dengan itu, Lu Zhou menghancurkan 2 bagan kelahiran Li Tianze yang tersisa. Pada saat ini, wajah Li Zetian pucat, dan dia berlumuran darah. Zhu Honggong mengerutkan kening dan berkata, apakah dia masih mencoba untuk menghancurkan diri sendiri? Lautan kidantiannya hancur, dia tidak bisa melakukannya lagi. Li Zetian berada di ambang kematian. Lu Zhou bahkan tidak memandang Li Zetian. Sebaliknya, dia berkata Zhu Honggong, jaga tempat ini dengan baik. Zhu Honggong berkata, Guru, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Lu Zhou naik ke udara dan terbang ke kota. Zhao Hongfu dan Wizard dengan cepat mengikutinya. Segera setelah itu, mereka tiba di dekat lorong rahasia tersembunyi di kota Jiangdong. Tuan Paviliun, kemana kita akan pergi? Lu Zhou melirik Wizard yang masih dalam keadaan istirahat. Dia masih memiliki sedikit kekuatan mistik tertinggi yang tersisa. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan mistik tertinggi yang tersisa, Wizard tidak akan dapat membantu dalam kondisinya saat ini. Wizard tidak perlu membawanya ke tujuan berikutnya. Karena itu, dia berkata, ayo kembali ke ibu kota dulu. Dipahami, setelah kembali ke ibu kota, Lu Zhou tidak kembali ke Aula Pelestarian dan malah beristirahat di Aula Rune. Pada saat ini, ia menerima pemberitahuan sistem. Ding, membunuh target. Hadiah, 3.500 poin prestasi. Bonus domain, 1.500 poin prestasi, bonus domain telah meningkat. Li Tianze telah meninggal. Pergi periksa situasi di ibu kota. Dipahami, Zhao Hongfu tidak membuang waktu dan berjalan ke tembok istana. Setelah Zhao Hongfu pergi, Lu Zhou mengaktifkan keramik berlapis ungu sebelum dia mulai mengamati situasi di 3 sirkuit. Dia telah memberikan pukulan berat pada pasukan musuh di sirkuit Jiangdong. Dengan dukungan dari Dewan Menara Putih, seharusnya tidak ada masalah besar di sana. Sekarang, hanya sirkuit Jianan, sirkuit Jiangbei, dan sirkuit Sanbei yang tersisa, di mana Kaisar Binatang dan Raja Binatang akan muncul. Apa yang Muerti rencanakan? Tak lama kemudian, Lu Zhou melihat sirkuit Jianan yang berkabut dan hujan. Mayat dan anggota badan yang terputus tergeletak di genangan darah di depan kuil ke-9 yang hancur. Jelas, pertempuran sengit telah terjadi di sini. Lu Zhou melihat murid keduanya, Yu Sangrong, berdiri 500 meter di depan tembok kota. Hujan telah membasahi rambut dan jubah hijau Yu Sangrong. Dia memegang pedang panjang umur di tangan kanannya dengan ujungnya mengarah ke bawah. Tetesan campuran darah dan hujan meluncur ke bawah bilah pedang. Pada saat ini, seorang pembudidaya kurus mengenakan topi bambu berdiri di seberang Yu Sangrong. Karena Lu Zhou baru mulai mengamati, dia tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa berspekulasi. Orang yang memakai topi bambu berkata, dalam hidupku, aku hanya mencari puncak dari jalan pedang. Mereka yang mampu mengalahkanku bisa dihitung dengan 1 tangan. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sepertinya keberanianmu jauh lebih besar dari otakmu. Apakah kamu lupa begitu cepat bagaimana tuanku mengalahkanmu? Petik 2. Tuanmu adalah tuanmu, kamu adalah kamu. Dia menggunakan wilayahnya untuk menekan orang lain, itu bukan cara pedang. Pertarungan yang adil adalah jalan pedang. Menurutmu pertarungan ini adil? Yu Sangrong tertawa. Saya sudah kehilangan 2 bagan kelahiran ke formasi jadi itu adil. Baik sekali. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Ye Lucunan,
salah satu dari 5 macan aliansi gelap dan terang, kata Yu Sangrong acuh tak acuh. Air di tubuhnya langsung menguap saat dia mengangkat pedangnya. Ye Lucunan berkata sambil menghela nafas, kamu tidak punya banyak waktu. Teknik iblis Kaisar Hitam akan segera mencapai penyelesaian. Itu akan membawa bencana yang tidak bisa dihentikan manusia. Kau sudah selesai. Iya, baiklah, maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Suara mendesing. Tanda merah pada pedang panjang umur bersinar merah seperti darah, melepaskan pedang energi satu demi satu. Ye Lucunan menginjak tanah. Topi bambunya langsung terbang, memperlihatkan bekas pedang di wajahnya. Hujan turun di wajahnya, membasuh sebagian darahnya. Sosok Yu Sangrong melintas saat dia melepaskan teknik pedang Guiyuan. 3 sosok yang muncul tampak semakin buram di tengah hujan. Ye Lucunan meluncurkan segel energinya ke arah Yu Sangrong. Yu Sangrong menebas segel energi dan terus maju. 3 angka dikalikan menjadi 6 saat ini. Mata Ye Lucunan sedikit melebar sebelum dia berteriak, formasi pedang 7 bintang. Bintang-bintang hitam muncul di 4 arah di tanah di bawah kaki Ye Lucunan. Pada saat yang sama, 3 bintang tergantung di punggungnya. Setelah itu, 7 bintang berputar pada saat yang sama dengan kecerahan matahari dan bulan, melepaskan pedang energi yang melesat ke arah Yu Sangrong. Bang, 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 bang. Keenam sosok itu bergerak serempak, mengacungkan pedang panjang umur untuk menebas pedang energi yang masuk. Terlalu lambat, kata Yu Sangrong. Bang, 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 bang. Sosok Yu Sangrong melintas dengan cepat melalui posisi 7 bintang, menusuk mereka dengan pedang panjang umur saat dia bergerak. Astrolabe Ye Lucunan bergetar ketika bintang-bintang dipukul. Masih sangat lambat, sosok Yu Sangrong melintas lagi dan menebas astrolabe dengan 7 bagan kelahiran. Pada saat yang sama, pedang energi ditembakkan berturut-turut, tampak seperti naga panjang. Nyah! Ye Lucunan berteriak. Kemudian, dia meledakkan lautan kidantiannya untuk mengirim Yu Sangrong terbang. Namun, Yu Sangrong tiba-tiba berhenti dan menusukkan pedangnya ke tanah. Ledakan, gangguan tenang, pedang energi memenuhi langit dengan segera. Hujan, udara, dan primal ki dalam radius 100 meter berubah menjadi pedang energi sebelum mereka menembak ke arah Ye Lucunan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mata Ye Lucunan melebar. Apakah kamu benar-benar murid setan tua Lu? Yu Sangrong mengabaikan Ye Lucunan dan menarik pedang panjang umur dari tanah dengan kedua tangannya. 7 bintang Ye Lucunan berada di bawah kendali Yu Sangrong sekarang. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghilangkan targetnya. Setelah mencabut pedang panjang umur, dia menikam Ye Lucunan. Tebasan pertama, tebasan kedua, tebasan ketiga. Tebasan keempat secara akurat mendarat di tenggorokan Ye Lucunan. Yu Sangrong sudah melangkah ke formasi pedang bintang 7. Pedangnya bergerak dengan kecepatan kilat, tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Ye Lucunan terus mundur dan menghindar, jatuh ke posisi pasif. Pedang energi bergerak lebih cepat dan lebih cepat saat Yu Sangrong mengacungkan pedangnya dengan kecepatan yang meningkat juga. Pada saat ini, Ye Lucunan mundur selangkah sebelum dia menyatukan kedua telapak tangannya. Disinilah kamu akan mati. Formasi pedang bintang 7 tiba-tiba ditutup. Bang! Pada saat ini, sesuatu muncul dalam formasi. Detik berikutnya, mereka muncul di dekat Ye Lucunan. Kamu benar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang energi terus mendorong Ye Lucunan yang cemberut ke belakang. Tiba-tiba, kecepatan pedang energi meningkat beberapa kali. Berhenti. Pedang energi terus menembak tanpa ampun. Tolong hentikan. Kecepatan pedang energi meningkat lagi. Bahaya dan kematian menyentuh kulit leher Ye Lucunan ketika waktu terasa membeku untuk sesaat. Dia pikir Yu Sangrong akan berhenti ketika semua pedang energi bertemu sampai 6 pedang energi tersisa. Setelah itu, mereka menusuk dadanya satu demi satu. Petik 2, petik 2. Pertempuran telah berakhir. Ye Lucunan memandang Yu Sangrong yang tenang dengan tidak percaya. Dia hanya bisa menghembuskan napas pada saat ini, dia tidak bisa menghembuskan napas. Energi vitalitas di lautan kidantiannya melonjak saat rasa sakit menjalari tubuhnya. Kenapa kau tidak berhenti? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu berhenti? Pedang di tangan Ye Lucunan jatuh ke tanah. Dia bingung dengan pertanyaan ini, dia tiba-tiba merasa bodoh. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, bolehkah saya bertanya apa pendapat Anda tentang ilmu pedang saya? Yu Sangrong berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?
Kebenaran. Ini mencolok dan berlebihan. Petik 2, petik 2. Ye Lucunan meludahkan seteguk darah. Bagaimanapun, dia telah ditikam 6 kali di dada, dan bagan kelahirannya telah dihancurkan. Segera setelah itu, dia jatuh lemas ke tanah, tidak lagi bernapas. Hujan turun dan membasuh darah. Kuil ke-9 yang hancur tampak lebih sunyi di bawah hujan yang turun dan kabut yang berputar-putar. Hanya Yu Sangrong yang berdiri sendirian di tanah yang berlumuran darah. Dia terhuyung sedikit dan dengan cepat menikam pedang panjang umur ke tanah. Dia berbalik untuk melihat ke arah kuil ke-9 saat dia memegang gagang pedang panjang umur. Setelah beberapa saat, dia bergegas pergi. Dengan itu, Lu Zhou memotong kekuatan penglihatan tulisan surgawi. Sirkuit Jianan, Lu Zhou bergumam pelan, sedikit khawatir. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi masalah sulit berikutnya. Setelah beberapa saat, dia memanggil antar muka sistem. Dia melihat satu kartu yang sudah lama dia miliki dan bergumam, saya harap Anda tidak akan terpengaruh. Setelah itu, dia membeli 2 kartu sintesis lagi. Dengan satu yang sudah dia miliki, dia segera menggunakan 3 kartu sintesis. Pada saat ini, Zhao Hongfu kembali ke Aula Rune dan berlutut. Tuan Paviliun, Dewan Menara Putih telah mengirim banyak orang ke sini, termasuk 2 tetua. Namun, situasinya tidak optimis. Ada terlalu banyak binatang buas. Untungnya, formasi pertahanan di ibu kota jauh lebih unggul daripada yang ada di tempat lain. Satu-satunya perhatian kami sekarang adalah penampilan para pembudidaya teratai hitam di sini. Tuan Ketujuh dan yang lainnya saat ini memimpin pasukan di tembok kota. Lu Zhou mengangguk dan berkata, mundur untuk saat ini. Jika Raja Binatang Buas atau Kaisar Binatang Buas muncul, segera laporkan kepada saya. Petik 2. Dipahami. Setelah Zhao Hongfu pergi, Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Apa yang ditunggu oleh Muerti dan Kaisar Binatang? Pertempuran telah mencapai, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak muncul. Bab 1119, Keberanian Pembela. Ibu kota memiliki Shibuya, Senshi, dan yang lainnya menahan benteng. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buas. Satu-satunya kekhawatiran adalah munculnya pasukan teratai hitam. Musuh disembunyikan dalam kegelapan sementara Grid Tang berada dalam cahaya. Lu Zhou bertanya-tanya mengapa musuh memilih 4 sirkuit khusus ini. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah itu. Yang penting adalah memulihkan kekuatan mistik tertingginya secepat mungkin. Dalam situasi ini, bahkan jika dia memiliki kartu mistik tertinggi, segalanya akan tetap sulit. Lagi pula, durasi kartu mistis tertinggi sangat singkat. Selain itu, jika dia ingin mensintesis kartu percobaan puncak yang ditingkatkan, dia harus mendapatkan 3 kartu percobaan puncak. Setelah itu, Lu Zhou mengamati Yu Zhenghai yang berada di sirkuit Sanbei. Situasinya lebih tenang daripada sirkuit Jianan tempat Yu Sangrong ditempatkan. Adapun Luli dan Yan Zhenluo, dia tidak perlu mengamati mereka. Bagaimanapun, Yan Zhenluo memiliki 6 bagan kelahiran. Dengan dukungan dari Dewan Menara Putih, seharusnya tidak ada masalah di sana. Masih lebih baik untuk menangkap dalangnya terlebih dahulu. Selama Lu Zhou dapat menemukan Kaisar Hitam dan Kaisar Binatang, dia akan dapat menyelesaikan masalah lainnya dengan mudah. Laporan. Suara Zhao Hongfu terdengar dari luar. Masuk. Zhao Hongfu, Shibuya, dan Lu Qianshan memasuki Aula Rune bersama. Lu Zhou bingung. Lu Qianshan mengangkat kepalanya dan melihat Lu Zhou masih tua karena efek kartu penyamaran. Dia bertanya dengan bingung, di mana paviliun Master Lu? Zhao Hongfu menjawab dengan canggung, ini adalah paviliun Master Lu. Lu Qianshan bingung dengan perubahan Lu Zhou dari muda menjadi tua. Namun demikian, dia menyapa Lu Zhou dengan hormat, salam, paviliun Tuan Lu. Mengapa kamu di sini? Sejak Master Paviliun Lu pergi sebelumnya, istana memperlakukan kami dengan cukup baik. Namun, mereka tidak tahu bahwa saya telah menanam mata-mata di istana kerajaan. Selain itu, setelah menerima informasi rahasia Tuan Ketujuh, saya memimpin klan Lu dan melarikan diri dari ibu kota, jawab Lu Qianshan. Lu Zhou mengangguk. Itu masuk akal. Lu Qianshan telah menyinggung Kaisar Hitam sebelumnya, klan Lu tidak lagi memiliki tempat di ibu kota. Shibuya berkata, Tuan, saya punya penemuan baru. Berbicara, Shibuya untuk sementara meletakkan peta yang telah dia gambar di tanah dan berkata, ini adalah tanah Su di sirkuit Jianan. Ini adalah sirkuit Sanbei, sirkuit Jiangbei, dan sirkuit Jiangdong. Kebetulan keempat sirkuit ini berada di pinggiran Grid Tang. Jika mereka hanya ingin melaksanakan rencana pemusnahan,
mereka bisa mulai dari mana saja, mereka tidak harus memilih 4 sirkuit ini. Oleh karena itu, saya menduga mereka memiliki motif lain. Dia melirik Lu Qianshan sebelum melanjutkan berkata, Jenderal Lu bertemu dengan Kaisar Hitam berkali-kali di masa lalu, dan selama salah satu kunjungannya, Kasim Zhang tanpa disadari mengungkapkan sepotong kunci, informasi. Pada titik ini, Lu Qianshan mengambil alih dan berkata, Kasim Zhang berkata bahwa Yang Mulia telah mencurahkan waktunya untuk mencoba jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengabaikan banyak hal, membiarkan Dewan Menara Hitam, Ming Agung, dan kekuatan lainnya bangkit. Lu Zhou bertanya, bingung, jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa hubungannya dengan perang ini? Lu Qianshan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Si Wuya menunjuk ke peta dan berkata, tempat yang mereka pilih kebetulan adalah tempat di mana binatang buas paling terkonsentrasi. Saya menduga bahwa, mereka sedang menunggu kesempatan. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Apakah ada anomali di tempat-tempat ini? Aku belum menemukannya, si Wuya menggelengkan kepalanya. Saya terus merasa seperti melupakan beberapa informasi penting, tetapi sepertinya saya tidak dapat mengingat apa itu. Lu Qianshan tersenyum. Tidak ada terburu-buru. Cukup menakjubkan bahwa Anda dapat menyimpulkan begitu banyak hanya dengan satu kalimat dari Kasim Zhang. Petik 2. Informasi ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa Mu Erti sangat takut pada Lu Zhou, itu sebabnya dia tidak berani menunjukkan wajahnya sampai sekarang. Sepertinya aliansi gelap dan terang dan binatang buas hanyalah umpan meriam. Zhao Hongfu berkata, Master Pavilion telah pergi ke sirkuit Jiangdong, krisis di sana telah diselesaikan sementara. Kami mendapat dukungan Dewan Menara Putih di sana juga. Pavilion Master telah membunuh Li Tianze, pemimpin dari 5 macan aliansi gelap dan terang. Tidak perlu semua orang khawatir, dengan Pavilion Master di sini, Mu Erti tidak akan bisa melakukan apa-apa. Setelah mendengar ini, si Wuya tidak bisa tidak mengingatkan, Tuan, semakin seperti ini, semakin kita harus berhati-hati. Korban tak terelakkan. Saat waktunya mundur, kita harus mundur. Kita seharusnya tidak jatuh pada tujuan mereka untuk menciptakan gangguan. Lu Zhou mengangguk sedikit. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terus mengamati situasi. Jika Anda menemukan sesuatu, segera laporkan kembali. Petik 2. Dipahami. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan semua orang membungkuk sebelum mereka meninggalkan Aula Rune. Setelah memeriksa Zhu Honggong, dia menemukan bahwa tentara Lotus Hitam dan binatang buas telah ditangani. Kemudian, dia memotong kekuatan penglihatan tulisan surgawi dan memasuki kondisi meditasinya. Di sirkuit Jianbei, Duan Museng menghadapi matahari terbenam. Sinar matahari yang berangsur-angsur menghilang menyinari darah dan keringat yang membasahi tubuhnya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia mengayunkan tombaknya. Mungkin, tumpukan mayat di bawah kakinya akan memberikan gambaran kasar tentang berapa kali dia mengayunkan tombaknya. Mayat lili bertumpuk tinggi, tingginya ratusan kaki. Duan Museng berdiri di atas gunung mayat sambil terus mengayunkan tombak tuan dengan sekuat tenaga pada lilis yang datang. Setiap kali lili menyerang, dia akan menikam mereka sampai mati. Darah dan asap ungu menguar dari mayat lili, bunga-bunga dan pepohonan ratusan meter di sekitarnya telah lama layu. Lagi, bang, aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Bang, bang bang. Dari utara 2 gunung, di padang rumput yang jaraknya ribuan meter, gerombolan lili menyerbu menuju sirkuit Jianbei. Dari jauh, mereka tampak seperti semut pembunuh. Pada titik ini, gerakan Duan Museng telah melambat karena kelelahan. Dia secara bertahap menjadi mati rasa. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, sosok gelap muncul di belakang pasukan lilis. Dia terbang ke depan menuju puncak di sirkuit Jianbei dan memandang Duan Museng, yang berlumuran darah, sebelum dia berkata dengan senyum mengejek, aku bertanya-tanya siapa yang merusak rencananya. Ternyata, itu hanya seonggok sampah. Duan Museng memelototinya. Dia mendorong tuan tombaknya ke depan dan bertanya, siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah Anda melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Apalagi yang harus kamu katakan sebelum kamu mati. Duan Museng tidak takut. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan bingung, Lili yang kamu lakukan. Orang berpakaian hitam tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Orang-orang dari domain Lotus Merah serakah dan bodoh. Kemampuan Lili dapat memurnikan jiwa mereka dan menghapus dosa-dosa mereka. Saya tidak ingin mendengar tentang ini. Hal-hal ini jahat. Apa tujuanmu? Duan Museng bertanya.
Kultivator berpakaian hitam merasa sedikit terdiam, dia merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang di depannya yang tumpul seperti batu keras. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu bagaimana berbicara dengan benar. Kultivator berpakaian hitam mengangkat tangannya. Dia tidak ragu-ragu untuk meluncurkan segel Daois bulat. Sebuah cahaya hitam bersinar di tengah segel gelap. Dia bermaksud untuk menghabisi sampah di depannya dengan serangan telapak tangan. Dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatan, itu semudah meremas semut. Ekspresi Duan Museng berubah drastis. Dia tahu segel itu dari ahli 1000 alam berputar, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh 9 daunnya yang lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat tombak tuannya secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan. Bang! Lengan Duan Museng menjadi mati rasa, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh dari gunung mayat ke tanah. Untungnya, karakteristik kultivasinya dan pemukulan yang dia terima selama bertahun-tahun membantunya membentuk tubuh yang ulet. Kultivator berpakaian hitam mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia terbang ke depan. Dia melihat Lili yang mati di sekitarnya dan berkata dengan takjub, sungguh orang yang ulet dan berani. Sangat disayangkan Anda hampir menghancurkan rencana besar. Petik 2. Duan Museng mengangkat kepalanya. Matanya menyala ketika dia melihat pembudidaya berpakaian hitam yang melayang di atas gunung mayat. Kultivator berpakaian hitam berbalik dan berkata, kamu benar-benar tidak beruntung. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah itu, pembudidaya berpakaian hitam meluncurkan 3 segel telapak tangan secara berurutan. Kekuatannya meningkat dibandingkan sebelumnya. 3 segel palem, 1 di atas, 1 di tengah, dan 1 di bawah, terbang sebelum mereka mengepung Duan Museng, memotong semua rute pelariannya. Dengan ini, dia tidak lagi mencoba menghindar. Dia berbaring di tanah dan menghela nafas. Bang! Cahaya putih turun dari langit dan menembus tanah, menghalangi segel telapak tangan yang bertinta. Duan Museng mengangkat kepalanya dan melihat seorang pembudidaya berpakaian putih di langit yang sedang tersenyum. Kultivator berpakaian putih berkata, kamu tidak bisa membunuhnya. Kultivator berpakaian hitam berseru kaget, Dewan Menara Putih. Saya telah dipercayakan oleh si Uya dari Evil Sky Pavilion untuk memastikan keselamatan orang ini. Anda bisa pergi sekarang, kata pembudidaya berpakaian putih. Bab 1120, bencana akan datang. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dasar orang buta, saya bukan Raja Chen dari Wu. Kultivator berpakaian putih tidak lain adalah Ning Wanxing, hakim dari Dewan Menara Putih. Ning Wanxing tersenyum dan berkata dengan santai, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Auramu berantakan, pasti karena kamu mudah tersinggung. Berhentilah bertele-tele. Kultivator berpakaian hitam menyerbu keluar. Duo ini mulai terlibat dalam pertempuran sengit. Segel energi memenuhi langit hanya dalam sekejap. Duan Museng merangkak dan meraih tombak tuan. Dia batuk 2 kali dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ketika dia berdiri, dia melihat gelombang baru Lili telah memanjat gunung mayat. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke Lili dengan tombak tuannya di tangan. Tombak energi meledak, menusuk kepala Lili. Dengan itu, mereka berguling dan menjadi bagian dari gunung mayat. Ayo pergi. Suara Ning Wanxing terdengar di telinga Duan Museng. Kita tidak bisa pergi, kita tidak bisa membiarkan Lili masuk ke sirkuit Jianbei, kata Duan Museng sambil menahan rasa sakit yang menyiksa. Jika dia tidak dipalu oleh tinju peledak Jitiandao sejak dia masih muda, dia akan mati sejak lama hari ini. Itu juga berkat kemampuan pemulihan dari metode kultivasinya sehingga dia secara bertahap mendapatkan kekuatan. Ning Wanxing terus menangani serangan lawan saat dia berbalik untuk melihat ke arah Lili. Secara alami, dia tidak bisa melihat Lili, tetapi dia bisa merasakan aliran energi yang tak ada habisnya dari binatang buas. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Duan Museng, tapi ini tidak bisa dilanjutkan. Duan Museng melirik Ning Wanxing dan lawannya sebelum dia bertanya, bisakah kamu menghadapinya? Tentu saja, jawab Ning Wanxing lugas. Kalau begitu tidak ada alasan untuk mundur, aku berjanji pada kakak muda ketujuh bahwa aku pasti tidak akan membiarkan Lili memasuki sirkuit Jianbei, kata Duan Museng. Matanya penuh percaya diri saat dia melihat gelombang tak berujung dari Lili yang menyerbu. Ning Wanxing telah lama merasakan tanaman layu di sekitarnya, dia tahu Lili itu aneh. Karenanya, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, aku mengabulkan keinginanmu. Kultivator berpakaian hitam mendengar percakapan keduanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu sedang bermimpi. Anda hanya seorang pembudidaya 9 daun belaka. Kemudian, dia berkata kepada Ning Wanxing, mari kita lihat bagaimana kamu akan melindunginya.
Kultivator berpakaian hitam berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Ning Wanxing melintas dan memblokir segel telapak tangan. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum segel palem putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menutupi langit. Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa menyakitinya sedikitpun. Kedua lawan terkunci dalam jalan buntu sementara Duan Museng terus mengacungkan tombak tuannya, mempertahankan sirkuit Jianbei dari Lili yang mengeluarkan asap ungu jahat. Setelah satu malam berlalu, Lu Zhou memulihkan lebih dari setengah kekuatan mistik tertingginya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memulihkan kekuatan mistik tertingginya, dia sangat puas dengan kecepatan pemulihannya. Semakin dia menggunakan keramik berlapis ungu, semakin dia merasa itu adalah harta yang luar biasa. Dia bertanya-tanya di mana Ye Zhen mendapatkan harta karun seperti itu. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan mistik tertinggi untuk mengamati situasi di 4 sirkuit. Dia menemukan tidak banyak perubahan dari kemarin malam. Sirkuit Jiangdong sudah sangat tenang. Apa yang sedang terjadi? Lu Zhou bingung, dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah dia memikirkannya untuk sementara waktu. Apa yang ditunggu oleh Mu Erti dan Kaisar Binatang Buas? Lu Zhou tidak terburu-buru. Semakin banyak musuhnya bersembunyi, semakin bermanfaat baginya. Dengan pemikiran ini, dia terus bermeditasi pada tulisan surgawi. Pada pagi hari kedua, Si Wuya memasuki aula rune dan membungkuk sebelum dia berkata, "Tuan, ada gerakan." Berbicara, sejumlah besar binatang buas dari sirkuit Jianan sedang menuju sirkuit Jianbei. Bukan hanya itu, bahkan binatang buas di sirkuit Sanbei dan sirkuit Jiangbei sedang menuju ke sirkuit Jianbei, kata Si Wuya. Sirkuit Jianbei, Lu Zhou bingung. Si Wuya berkata, gerakan binatang buas itu sangat aneh. Dugaan saya adalah itu ada hubungannya dengan formasi pengumpulan bintang. Petik 2. Formasi pengumpulan bintang. Lu Zhou mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tiga tua. Matanya bersinar biru, dan tak lama kemudian, dia melihat mayat Lili yang ditumpuk setinggi hampir 1000 meter. Duan Museng, yang mencengkeram tombak tuan dengan erat, benar-benar berlumuran darah. Namun, dia masih mengacungkan tombak tuan tanpa lelah seperti mesin. Lu Zhou segera memerintahkan, buka jalan rahasia ke sirkuit Jianbei segera. Bawa di Jiang bersama. Petik 2. Si Wuya tahu ada yang tidak beres berdasarkan kata-kata Lu Zhou. Dia berkata dengan cemberut, kami tidak memiliki jalan rahasia yang mengarah ke sirkuit Jianbei. Di Jiang, panggil Lu Zhou. Di Jiang terbang dari luar dengan kecepatan kilat. Lu Zhou melompat ke punggung Di Jiang dan terbang keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia terbang keluar, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ying Zhao. Lu Zhou memandang Ying Zhao dengan bingung. Si Wuya, yang berjalan keluar pada saat ini, mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan memanggil Keong. Tidak dibutuhkan. Lu Zhou sedang terburu-buru. Apalagi jika Kons ikut dengannya, kecepatannya akan melambat. Pada akhirnya, dia melompat dari punggung Di Jiang dan mendarat di punggung Ying Zhao. Ayo pergi. Ying Zhao melebarkan sayapnya dan terbang menuju sirkuit Jianbei seperti kuda surgawi. Si Wuya mondar-mandir dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia harus pergi dengan tuannya. Pada saat ini, Di Jiang mendarat di tanah, tampak seperti terong yang sedih. Bodoh. Sekarang bukan waktunya untuk cemburu. Setengah jalan ke sirkuit Jianbei. Lu Zhou dan Ying Zhao sedang terbang tinggi di langit. Ketinggian Ying Zhao hampir mirip dengan Sky Shuttle, dan kecepatannya hanya sedikit lebih lambat dari Di Jiang. Ketika Lu Zhou melihat ke bawah, dia melihat binatang terbang dan binatang buas berlari menuju sirkuit Jianbei. Apa yang sedang terjadi? Dia bingung. Ying Zhao mengeluarkan suara gemericik. Sayangnya, Lu Zhou tidak bisa memahaminya sama sekali. Kecerdasan Ying Zhao jelas jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan Lu Zhou. Seolah mencoba menunjukkan sesuatu kepada Lu Zhou, ia terbang melengkung dan menurunkan ketinggiannya. Setelah itu, Lu Zhou melihat pemandangan yang tidak bisa dipahami. Binatang terbang yang menyerupai burung pegar merah, elang, gosyauk, dan burung liar kecil membawa mayat manusia di mulutnya. Lu Zhou melihat ke bawah. Demikian pula, binatang buas di darat, binatang buas yang menyerupai harimau, macan tutul, serigala, dan hewan lainnya, juga membawa mayat manusia di mulutnya. Bahkan ada beberapa binatang bagan kelahiran besar yang membawa mayat manusia di tubuh mereka. Mereka semua bergegas menuju sirkuit Jianbei dengan hiruk-pikuk. Ying Zhao menjerit lagi sebelum terbang tinggi ke langit lagi. Sayapnya berkelap-kelip seperti bintang sebelum kecepatannya tiba-tiba meledak. Kamu tahu cara memanfaatkan Primal Ki.
Lu Zhou dalam hati terkejut. Manusia itu cerdas sehingga mereka tahu bagaimana berkultivasi. Binatang buas tingkat rendah yang tidak memiliki kecerdasan secara alami tidak tahu cara berkultivasi. Mereka hanya didorong oleh naluri dasar mereka untuk memakan manusia. Energi vitalitas dan esensi yang mereka peroleh kemudian perlahan-lahan akan membentuk hati kehidupan. Setelah itu, sebuah pikiran muram muncul di benak Lu Zhou, jika Ying Zhao tahu cara menggunakan Primal Ki, maka kemungkinan besar binatang buas dengan level lebih tinggi dari Ying Zhao tahu cara mengolahnya. Setelah terbang beberapa saat, Lu Zhou melihat kereta terbang merah di awan di depan. Pergi. Ying Zhao menggelengkan kepalanya. Lu Zhou berkata, jangan khawatir. Saya tahu pemilik kereta merah. Petik 2. Dengan kata-kata ini, Ying Zhao akhirnya terbang menuju kereta merah. Seorang pembudidaya wanita berpakaian biru muncul dari kereta terbang merah saat ini. Ketika dia melihat Lu Zhou, dia berseru kaget, "Paviliun Tuan Lu." Lu Zhou dan Ying Zhao mendarat di dek kereta terbang merah. Para pelayan wanita membungkuk sebelum mereka mundur. Suara lansia yang terdengar setenang danau yang tenang terdengar dari dalam kereta terbang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lu Zhou berdiri di geladak dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke sirkuit Jianbei juga? Lansia berkata, iya. Gerakannya terlalu abnormal. Saya ingin melihat-lihat. Bagaimana menurut Anda? Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan melihat ke bawah ke pegunungan. Binatang buas tidak melahap manusia, kaisar binatang buas pasti muncul. Adapun kegunaan mayat, saya juga tidak yakin, jawab Lansie. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, karena mereka ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Lansie tersenyum dan berkata, saya paling mengagumi kepercayaan Tuan Paviliun Lu. Pada saat ini, Ying Zhao membuat beberapa suara berdeguk lagi. Lu Zhou berbalik untuk melihat Ying Zhao dengan bingung. Lansie, yang telah mendengar Ying Zhao, berkata, saya tidak menyangka Master Paviliun Lu dapat menjinakkan Ying Zhao ini. Lu Zhou berkata, saya ingat Anda menginginkan hati kehidupan Ying Zhao juga. Saya ingin memberikannya kepada Master Menara berikutnya dari Dewan Menara Putih, kata Lansie. Ying Zhao membuat suara gemericik lagi. Lu Zhou secara alami tahu Ying Zhao sedang mencoba memberitahunya sesuatu yang penting. Dia langsung melompat ke punggung Ying Zhao. Dengan itu, Ying Zhao terbang keluar dari kereta terbang merah tanpa ragu-ragu. Lu Zhou berkata, tunggu. Ying Zhao berhenti. Sebelum Lu Zhou dapat berbicara, Lansie berkata, Tuan Paviliun, Anda harus pergi. Ying Zhao adalah binatang yang cerdas, dan ia memiliki kemampuan penginderaan khusus. Cukup bagi saya untuk pergi ke sirkuit Jianbei. Aku, sendirian, bisa melawan ribuan tentara dan kuda. Baiklah. Ying Zhao terjun sebelum tiba-tiba berubah arah. Itu melebarkan sayapnya yang berkilauan dengan cahaya sebelum melesat ke arah sirkuit Jianbei. Bab 1121, Setan Tua yang Ganas Lu. Ying Zhao melewati awan dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah kedua kalinya Lu Zhou menyaksikan kecepatan terbang Ying Zhao. Namun, dibandingkan dengan pertama kali, dia bisa merasakan sepertinya menggunakan ki primal lebih sedikit. Ying Zhao tidak seperti di Jiang yang bisa terbang sangat cepat tanpa mengandalkan primal ki karena kecepatan adalah kemampuan jantung kehidupan di Jiang. Lu Zhou berpikir tidak terlalu buruk membawa Ying Zhao bersamanya. Dia telah merasakan kelainan Ying Zhao sebelumnya jadi dia bertanya, mengapa kita pergi ke sirkuit Jianbei? Apakah kamu mengatakan kamu telah merasakan lokasi kaisar binatang buas? Lu Zhou membuat tebakan. Seperti yang diharapkan, Ying Zhao mengangguk lagi. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk membelai jenggotnya sebelum dia menyadari bahwa efek dari kartu penyamaran telah memudar. Dia menggenggam tangannya di punggungnya, tampak muda dan penuh semangat, saat dia berkata, kamu telah membuat kontribusi besar, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Ying Zhao menggelengkan kepalanya saat dia mengecilkan kepalanya ke belakang. Kali ini, Lu Zhou tidak membutuhkan keong untuk memberitahunya apa maksud Ying Zhao. Ying Zhao tidak menginginkan imbalan apapun. Dia berkata dengan tidak setuju, bahkan kamu takut pada kaisar binatang. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Ying Zhao mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan aneh seolah-olah itu menunjukkan kesetiaannya. Baik sekali. Berdasarkan interaksi mereka saat ini, Lu Zhou merasa Kons tidak perlu menerjemahkan sama sekali. Memanfaatkan waktu yang dimilikinya sekarang, Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan tulisan surgawi untuk memeriksa Duan Museng. Lu Zhou melihat gunung mayat lili. Kemudian, dia melihat Ning Wanxing menghadap pembudidaya berpakaian hitam dari jauh.
Keduanya sedang melukis. Jubah putih Ning Wanxing sudah berlumuran darah. Dia menekankan satu tangan ke bahu kirinya saat dia berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhnya." Kondisi pembudidaya berpakaian hitam itu tidak jauh lebih baik. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. "Mengapa kamu melawan Kaisar Hitam?" "Kenapa tidak? Sangat baik. Kamu bilang kamu ingin melindunginya. Lihatlah dia, apakah kamu benar-benar berpikir dia masih bisa hidup setelah ini?" Kultivator berpakaian hitam menunjuk ke Duan Museng. Duan Museng berdiri di atas gunung mayat, menghadap ke utara. Pasukan Lili sepertinya tidak ada habisnya, dan kecepatan dia menggunakan tombak tuan jelas juga melambat. Pertempuran terus-menerus selama beberapa hari telah membuatnya penuh luka, kedua lengannya terluka, dan bahu, punggung, dan kakinya berdarah. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan sekarang adalah keinginannya yang sekuat baja. Meskipun Ning Wanxing tidak bisa melihat, dia bisa mendengar napas Duan Museng. Fluktuasi energi vitalitas Duan Museng sangat lemah. Dia melihat ke samping dan berkata kepada Duan Museng, "Masih belum terlambat untuk pergi sekarang." Duan Museng mengabaikan Ning Wanxing dan terus menyerang dengan tombak tuannya. Kultivator berpakaian hitam mencibir dan berkata, "Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan bertahan. Apakah Anda tahu jenis binatang apa yang dia hadapi?" Ning Wanxing dapat mengatakan bahwa binatang buas ini tidak berukuran besar dan tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ada banyak dari mereka, dan mereka datang dalam aliran yang tak ada habisnya. Kultivator berpakaian hitam berkata, "Lilis. Lili. Binatang buas ini berasal dari tanah tidak dikenal. Mereka tidak kuat, tetapi tingkat reproduksi mereka menakjubkan. Mereka ada banyak. Yang terpenting, mereka memiliki kemampuan yang menakutkan. Tubuh mereka mengandung energi yang membusuk yang dapat menimbulkan korosi pada 8 meridian luar biasa, semua tanaman yang bersentuhan dengan energi akan layu," kata pembudidaya berpakaian hitam. Ning Wanxing sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh surga karena menggunakan binatang buas ini untuk berurusan dengan wilayah Lotus Merah? Kultivator berpakaian hitam itu tertawa. "Dihukum oleh surga, Anda seorang hakim dari Dewan Menara Putih. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu?" Ning Wanxing mengabaikan pembudidaya berpakaian hitam. Sebagai gantinya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata kepada Duan Museng yang kelelahan, "Duan Museng, kamu sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya padaku." Setelah itu, Ning Wanxing menyatukan kedua telapak tangannya, dan segel putih memenuhi langit. Orang berpakaian hitam tercengang bahwa Ning Wanxing masih bisa melepaskan gerakan yang begitu kuat bahkan dalam keadaan ini. Primalki mulai melonjak saat segel energi terbang ke segala arah. Kultivator berpakaian hitam itu menyerang dan meluncurkan ratusan segel telapak tangan. Bang, bang, bang. Sayangnya, segel telapak tangan tersapu oleh segel energi. Ledakan. Segel energi mendarat di pembudidaya berpakaian hitam, melukai dadanya dan menyebabkan dia jatuh. "Kamu gila." Kultivator berpakaian hitam bergegas maju, menghindari gerakan pamungkas Ning Wanxing. Segel energi melonjak ke depan seperti gelombang, mengirim Lili terbang. Mendering. Duan Museng, yang akhirnya mendapat nafas, menikam tombak tuan ke tanah dan berhenti bergerak. Tubuhnya menegang dan terus melihat ke depan. Setelah Lu Zhou memotong kekuatan menulis surgawinya, dia menggelengkan kepalanya. Keras kepala. Dia tidak kehilangan kesabaran. Setelah berpikir dengan hati-hati, siapa di antara murid-muridnya yang tidak keras kepala? Ying Zhao berdeguk sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terjun. Lu Zhou sadar kembali. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan dia telah tiba di sirkuit Jiangbei. Kota-kota diratakan dengan tanah, hutan, gunung, dan sungai menjadi reruntuhan. Lu Zhou mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tubuh Ying Zhao tampak gemetar. Kaisar binatang. Lu Zhou melihat jejak kaki yang sangat besar di tanah. Berdasarkan jejak kaki, dia sudah bisa membayangkan seberapa besar itu. Seperti yang diharapkan dari Kaisar binatang. Ada beberapa mayat utuh di antara anggota tubuh yang terputus yang berserakan di tanah. Apakah mereka dimakan atau dibawa pergi? Lu Zhou bingung. Tanaman di sirkuit Jiangbei selalu subur, mengapa semua tanaman layu? Lu Zhou telah mengirim Luli dan Yan Zhenluo ke sirkuit Jiangbei, dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan dan tanah bergetar terdengar dari depan. Jelas, pertempuran telah berlangsung lama. Apakah itu Kaisar binatang buas? Dari kejauhan, Lu Zhou melihat seekor burung emas aneh yang diselimuti api.
Sayapnya seperti daun pisang raksasa. Itu terbang di udara, menyemburkan api dan membakar kota. Pada saat yang sama, babi hutan raksasa dengan mata merah mengamuk di kota. Bangunan dan dinding seperti kertas di depannya, sama sekali tidak berguna untuk menghentikannya. Beberapa pembudidaya dari domain teratai hitam dan putih tampak seperti berada di ambang kehancuran, astrolab mereka redup. Di sisi paling utara, seekor ikan merah sepanjang 500 kaki sedang meronta-ronta di udara. Binatang terbang dan binatang darat lainnya hanya berfungsi sebagai latar belakang. Pada saat ini, seorang pembudidaya teratai hitam memanifestasikan avatarnya dan mentransmisikan suaranya. Mundur, terus mundur. 3 raja binatang, babi hutan bermata merah, burung emas aneh, dan ikan merah besar, semuanya berkumpul di sirkuit Jiangbei. Burung emas aneh itu disebut Dang Hu, babi hutan bermata merah disebut setan babi bermata merah, ikan merah besar itu disebut Henggong Yu. Luli, bawa semuanya dan mundur. Aku akan menangani ini. Yan Zhenluo turun dari langit dan mendorong astrolabenya keluar untuk memblokir api. Seluruh kota itu seperti neraka yang hidup. Sebagian besar bangunan telah runtuh, suara pembunuhan terdengar di udara. Setan babi bermata merah mendengus dan mengais-ngais di tanah. Gadingnya menyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa bangunan yang tersisa jatuh ke tanah, menjadi puing-puing. Pembudidaya manusia dikirim terbang, termasuk Yan Zhenluo. Ketika Luli melihat Yan Zhenluo memuntahkan darah, dia memaksa Yan Zhenluo untuk mundur. Ayo pergi. Sementara itu, para pembudidaya dari Dewan Menara Putih berbaris berturut-turut dalam upaya untuk menghentikan 3 raja binatang buas. Namun, mereka dengan mudah ditolak oleh api Dang Hu. Ini bukan perang, ini adalah pemukulan sepihak. Dang Hu terbang ke awan sebelum mengepakkan sayapnya dan terjun. Ini sudah berakhir. Mata Yan Zhenluo memerah. Dia mendorong Luli menjauh dan berbalik untuk melihat kota manusia. Bencana telah tiba. Gelombang binatang buas ada di sini. Biarkan takdir yang menentukan segalanya. Luli berteriak, kamu gila. Yan Zhenluo memanifestasikan astrolabenya. Astrolabe besarnya menutupi langit. Semua pembudidaya mendongak. Luli memohon dengan mendesak, singkirkan astrolabemu. Jangan membuat pengorbanan yang tidak berarti seperti itu. Yan Zhenluo berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa. Paling-paling, aku akan kehilangan nyawaku. Astrolabe berdengung keras. Pada saat semua orang akan tenggelam dalam keputusasaan. Astaga, sebuah panah biru besar melesat dari belakang gerombolan binatang buas dengan kecepatan tinggi sebelum mengenai kepala Dang Hu dengan kekuatan kilat. Bang! Suara itu mengguncang langit dan bergema di kota. Dang Hu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat ia meronta-ronta di udara, menyemburkan api dengan liar. Seorang pembudidaya berpakaian putih berteriak, bantuan ada di sini. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah dari mana panah itu berasal. Lu Zhou yang mengenakan jubah abu-abu muncul di mata semua orang. Seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh saat dia menunggangi punggung Ying Zhao. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di atas 3 raja binatang. Kartu wawasan. Titik-titik cahaya berputar-putar. Segera setelah itu, Lu Zhou melihat titik merah muncul 30 meter dari Dang Hu. Apakah itu kelemahannya? Raja binatang tidak layak menggunakan kartu lain, kartu wawasan sudah cukup. Nilai terbesar dari Insight Card adalah bisa melihat kelemahan target. Jika dia tidak terdesak waktu, dia harus mengandalkan kartu itemnya atau apapun. Dia bisa membunuh Raja Binatang dengan 7 bagan kelahirannya. Dia melompat ke langit dan terbang ke puncak Dang Hu sebelum dia menekan telapak tangannya ke bawah. 100 sungai kembali ke laut. Primal Ki langsung melonjak. Energi surgawi ekspansif yang menakjubkan dari sekolah Konfusianisme turun dari surga. Energi surgawi yang luas itu pantang menyerah dan kuat. Itu terbentuk dari energi paling murni dari langit dan bumi. Pada saat ini, 5 jari Lu Zhou seperti gunung dan telapak tangannya seperti langit saat dia menekan. Energi surgawi yang luas terbakar dengan api karma dan didorong oleh kekuatan bagan kelahiran Lu Zhou. Itu mendarat di belakang Dang Hu yang telah ditusuk oleh panah energi. Ledakan. Itu jatuh seperti gunung emas besar di Dang Hu. Ledakan. Bumi berguncang saat Dang Hu menabrak lubang berbentuk telapak tangan. Lehernya patah. Ding. Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Medan perang yang seperti api penyucian itu sunyi. Hanya suara api mendesis yang terdengar di udara. Henggong Yu dan setan babi bermata merah membeku, menatap Lu Zhou yang melayang tinggi di langit dan memandang rendah semua binatang buas. Setelah beberapa lama, Yan Zhenluo,
yang merupakan orang pertama yang sadar kembali, buru-buru menarik astrolabnya sebelum dia berlutut di udara. Salam, Tuan Paviliun. Setelah itu, para pembudidaya teratai putih dan para pembudidaya Great Tang berlutut bersamaan. Salam, Tuan Paviliun. Mereka tahu tembakan besar telah muncul. Dengan munculnya orang besar, krisis pasti akan teratasi. Lupakan formalitas untuk saat ini, kata Lu Zhou dengan tenang, dengar. Aku terdesak waktu jadi aku akan menghabisi Raja Binatang dalam waktu sesingkat mungkin dan menyerahkan sisanya padamu. Bab 1122, Membantai 3 Raja Binatang. Yan Zhenluo sangat gembira. Tuan Paviliun, jika Anda bisa berurusan dengan 3 Raja Binatang buas, kami pasti akan bisa menangani yang lain. Lu Zhou melirik babi hutan bermata merah dan Heng Gongyu sebelum dia melihat reruntuhan di sekitarnya dan tanah yang diwarnai merah. Apakah kamu melihat Kaisar Binatang Buas? Luli menjawab, Kaisar Binatang muncul sebentar. Dia meninggalkan 3 Raja Binatang Buas di sini sebelum membawa mayat-mayat itu dan berjalan ke utara. Seperti apa bentuknya? Lu Zhou bertanya, dia harus cepat mengetahui situasinya. Luli berkata, panjangnya ratusan kaki. Kakinya sebesar gunung, tubuhnya seperti harimau, dan memiliki 9 ekor, selain itu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tubuh harimau, 9 ekor. Lu Zhou memikirkannya sejenak. Dengan 9 ekor, dia pikir itu akan menjadi binatang seperti rubah, tetapi Kaisar Binatang itu memiliki tubuh harimau. Itu tidak masuk akal baginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, setan babi bermata merah menjadi gelisah dan telah memimpin binatang buas lainnya untuk menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama, Ying Zhao berbalik dan melebarkan sayapnya. Sayapnya yang bersinar seperti bintang tiba-tiba tumbuh beberapa ratus meter. Meskipun ukurannya, mereka setipis sayap jangkrik. Itu mengeluarkan teriakan panjang yang tajam dan sedikit melankolis. Kedengarannya seperti ombak yang deras dan ombak yang menghantam pantai. Dengan ini, puluhan ribu binatang buas di belakang Raja Binatang membeku sesaat sebelum mereka mundur serempak. Kecepatan mereka mundur meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah melihat ini, Luli berkata dengan cemas, kita tidak bisa membiarkan Lili pergi. Lili, tubuh binatang itu mengandung sejenis energi beracun. Meskipun mereka lemah, mereka sangat merusak. Manusia yang bersentuhan dengan Lili atau energinya akan mati. Singkatnya, binatang ini aneh, kita harus membunuh mereka semua, kata Luli. Lu Zhou menunjuk ke arah pembudidaya berpakaian putih dan bertanya, apakah Anda dari Dewan Menara Putih? Iya, aku akan menyerahkan tugas membunuh Lili padamu. Jangan membuat kesalahan apapun. Saya bersedia melayani Paviliun Master Lu. Dengan itu, para pembudidaya berpakaian putih terbang ke kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Heng Gongyu menyapu ekornya, menyebabkan puing-puing dan puing-puing terbang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Heng Gongyu membalik lagi, mengirim para pembudidaya berpakaian putih terbang kembali. Jelas itu mencoba menghentikan para pembudidaya berpakaian putih untuk pergi. Ternak, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam sebelum dia bergegas, dengan santai meluncurkan segel telapak tangan. Bang! Segel telapak tangan mengenai Heng Gongyu. Pada saat ini, Lu Zhou melihat asap ungu membubung dari bawah, menyelimuti Heng Gongyu. Tampaknya secara signifikan memperkuat Heng Gongyu. Dia melihat ke bawah dan melihat beberapa lili yang tampak lemah. Setelah itu, Heng Gongyu melompat, menggambar kurva di udara, saat menerkam ke arah Lu Zhou. Tuan Paviliun, hati-hati, teriak Yan Zhenluo. Semua orang menahan napas. Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia melihat Heng Gongyu menerkam. Dia menghancurkan kartu wawasan di tangan kirinya. Sebuah cahaya melintas, dan dia melihat titik merah 10 inci di bawah sirip punggung Heng Gongyu. Lu Zhou segera menyerang dengan telapak tangannya. The Grid of Fearlessness dari Buddhis. The Grid Cell Fearlessness terbang menuju titik merah di tubuh Heng Gongyu. Ledakan. Dampak tabrakan mendorong semua orang mundur. Mereka terkejut melampaui kata-kata. Heng Gongyu menjerit nyaring saat darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika darah jatuh, itu menguap dalam asap ungu yang menghilang ke udara. Tidak mati. Lu Zhou mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan mistik tertinggi, dia telah menggunakan banyak kekuatan bagan kelahiran. Namun demikian, itu hanya menyakiti Heng Gongyu. Tuan Paviliun, 2 Raja Binatang yang tersisa memiliki pertahanan yang mengesankan dan kekuatan penghancur. Dang Hu lebih lemah, tetapi lincah, dan apinya sangat merusak. Pertahanan setan babi bermata merah sebanding dengan senjata kelas sepi, kata Luli. Begitu suara Luli jatuh,
setan babi bermata merah berlari ke kiri, mencoba menghindari Lu Zhou. Lu Zhou hendak mengejar ketika Heng Gongyu terbang lagi. Meskipun efek dari kartu wawasan telah menghilang, segel telapak tangan telah menandai titik lemahnya. Luka dari Great Seal of Fearlessness melotot dan berdarah. Ketika Heng Gongyu tiba, ia memuntahkan panah air. Panah air berubah menjadi es di udara saat mereka menembak ke arah Lu Zhou. Bang, 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 bang. Beberapa bangunan tampak seperti sarang lebah dalam sekejap. Para pembudidaya menghindari es dan mundur satu demi satu. Lu Zhou mengangkat tangan kirinya dan memanifestasikan astrolabenya, menghalangi es. Heng Gongyu membuka mulutnya saat melompat dan melengkung di udara sebelum menyelam ke arah Lu Zhou. Jelas, itu dimaksudkan untuk menelan Lu Zhou dan astrolabenya dalam satu tegukan. Meskipun avatar dan astrolab memberikan pertahanan yang luar biasa, jika mereka rusak, itu akan memberikan pukulan telak bagi para pembudidaya. Oleh karena itu, saat Heng Gongyu terjun, Lu Zhou buru-buru menyingkirkan astrolabenya. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya yang berputar-putar dengan primal ki, dan anem dalam bentuk pedang muncul. Kemudian, pedang energi emas yang terbakar dengan api karma keluar dari tangan Lu Zhou. Pedang energi sepanjang 1000 meter itu dengan akurat menembus area di mana segel besar keberanian telah mendarat sebelumnya. Tangisan Heng Gongyu lebih nyaring dari sebelumnya. Tubuhnya meronta-ronta liar di langit, mengaduk awan dan angin. Lu Zhou mencengkeram anem dengan erat saat dia menusuk titik lemah Heng Gongyu dan berdiri di udara saat angin bertiup di sekelilingnya, tampak seperti perahu kecil di tengah badai. Paviliun Tuan Lu, Yan Zhenluo terbang dari jauh. Lu Zhou mendongak dan melihat setan babi bermata merah menyerbu. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat bulunya berdiri seperti jarum emas. Yan Zhenluo memanifestasikan avatar dan astrolabenya, mencoba menghentikan iblis babi bermata merah. Bang! Yan Zhenluo dan avatarnya terbang kembali pada saat yang sama saat mereka dihantam oleh iblis babi bermata merah. Astrolabe itu sedikit menyerah, menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan kehilangan bagan kelahiran. Dengan pengalamannya yang kaya, dia buru-buru menyingkirkan astrolabenya dan membiarkan binatang itu mengenai dadanya. Untungnya, sebagian besar kekuatan dari tumbukan telah diserap oleh astrolabe sebelumnya. Jika tidak, dampak penuh dari tabrakan itu akan menghancurkan Yan Zhenluo. Lu Li bergegas dan buru-buru membawa Yan Zhenluo pergi. Berdebar, 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 iblis babi bermata merah terus menyerang. Suara kukunya yang menyentuh tanah semakin cepat. Heng Gongyu yang masih berjuang sudah diambang kematian. Tanpa nama masih bersarang di tubuhnya saat ini. Pada saat ini, sepertinya jika Lu Zhou tidak menarik pedangnya dan meninggalkan Heng Gongyu sekarang, dia harus menanggung beban penuh dari serangan setan babi bermata merah. Namun demikian, ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa saat dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, hanya karena aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pikir aku anak kucing yang lemah. Lu Zhou menghancurkan kartu serangan mematikan biasa. Sebuah pusaran muncul bersama dengan segel telapak tangan yang berputar sebelum Lu Zhou mendorong mereka keluar. Energi surgawi ekspansif sekolah Konfusian melesat. Segel palem emas awalnya hanya setinggi tubuh Lu Zhou. Begitu Demon babi bermata merah mendekat, tiba-tiba meluas hingga tingginya beberapa ratus kaki, itu hanya cukup untuk menutupi tubuh iblis papan bermata merah. Ledakan. Segel telapak tangan ekspansif Heavenly Energy mendarat di moncong dan wajah setan babi bermata merah, memberikan pukulan fatal. Gading dan taringnya langsung patah. Setan babi bermata merah memekik dan menggerutu kesakitan. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi surgawi yang luas yang sekarang seluas langit dengan mudah menghancurkan setan babi bermata merah seolah-olah itu adalah lalat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tengkorak, tulang belakang, kerangka setan babi merah mata merah hancur karena kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satu tulang pun yang dibiarkan utuh. Tangisan yang memekakkan telinga berakhir dengan tiba-tiba. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bangkai dari iblis babi bermata merah tergeletak di segel telapak tangan energi surgawi yang ekspansif yang belum menghilang, membawa bangkai itu tinggi-tinggi di atas langit. Sementara itu, Heng Gongyu masih meronta-ronta dengan putus asa. Tubuhnya berputar keras di udara. Lu Zhou menggunakan anem dengan kedua tangan saat dia memanifestasikan avatarnya. Avatar setinggi 700 kaki segera muncul di udara. Setelah itu, Lu Zhou terbang ke kepala avatarnya. Saat avatar membawanya ke depan, dia menikam Heng Gongyu lagi dan menyeret pedang di sepanjang tubuhnya, menghancurkan organ dalamnya. Dengan itu, Heng Gongyu menjadi kaku dan berhenti bergerak.
Ding! Membunuh satu sasaran. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Lu Zhou menurunkan tangannya, menyingkirkan Anem dan avatarnya. Kemudian, dia melepaskan dan pindah dari bawah Heng Gongyu. Ledakan. Heng Gongyu mendarat di tanah dengan berat. Ying Zhao, seru Lu Zhou. Dia tidak berhenti untuk beristirahat, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ying Zhao mengerti maksud Lu Zhou dan terbang ke arah Lu Zhou dengan kecepatan kilat. Sirkuit Jianbei, kata Lu Zhou dengan suara yang dalam. Ying Zhao mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Semua orang menyaksikan Lu Zhou terbang dengan kagum. Mereka diliputi oleh emosi mereka dan linglung. Pada saat ini, seseorang memanggil, Tuan Pavilion, hati yang hidup. Simpan untukku. Ying Zhao melebarkan sayapnya. Itu terbang ke cakrawala dan menghilang ke awan. Setelah Lu Zhou pergi, Lu Li mendukung Yan Zhenluo dan terbang di atas kota, melihat mayat 3 raja binatang. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.